Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Araka, praktisi keuangan restoran yang sudah berpengalaman lebih dari 9 tahun. Di video kali ini saya mau sharing tentang audit BPJS ya. Jadi ketika restoran Anda sudah punya karyawan dan sudah Anda daftarkan ke BPJS Kesehatan dan ke Ketenagakerjaan, maka Anda akan sangat mungkin mengalami audit BPJS ya dari pihak pemerintah ya. Sebenarnya audit BPJS ini tidak bikin restoran Anda bangkrut, tapi bisa bikin pusing ketika data yang diminta itu tidak siap ya. Kalau data tidak siap, resikonya itu banyak ya. Misalkan ada, ya kita bagi deh, kita bagi resiko data tidak siap. Data tidak siap. Satu, selisih iuran ditagih mundur ya. Selisih iuran akan ditagih. Kemudian kepesertaan tidak valid ya, dianggap tidak valid. Kemudian yang ketiga, karyawan juga mulai curiga ya, karyawan curiga ya. Curiga nih, dia merasa ragu, saya didaftarkan atau tidak di BPJS. Yang keempat, ini jadinya itu ya, tim HR dan keuangan jadi lembur karena harus menyiapkan data secara mendadak. Ini resikonya kalau datanya tidak siap ya. Oke. Sekarang dengarkan baik-baik ya. Ini saya akan share ada 7 data yang diminta. 7 data yang diminta ya, yang diminta saat terjadi audit BPJS. Yang pertama, legalitas ya. Ini ada NIB, nomor induk berusaha, dan juga NPWP ya. Yang kedua, tentu data gaji ya, data gaji karyawan ya. Ini internal ya, internal. Di sini ada gaji pokoknya, tunjangannya apa saja, tunjangan tetapnya mana, tunjangan tidak tetapnya juga apa saja akan ditanyakan di sini ya. Ini perhitungannya akan diminta nanti file Excelnya. Yang ketiga adalah bukti setor gaji. Kalau sudah payroll, maka nanti akan diminta bukti setornya ya. Kalau itu cash, akan diminta bukti tanda terima cashnya. Yang keempat, tentu slip gaji ya. Nah, ini juga penting. Dapat diminta nanti filenya ya. Biasanya dikirim PDF ya. Yang kelima adalah SPT PPh 21-nya yang berkaitan dengan yang sedang diperiksa periodenya. Yang keenam, daftar gaji BPJS Ketenagakerjaan ya. Ini asumsinya yang mau adalah BPJS Kesehatan. Yang terakhir, struktur organisasi. Oke. Kenapa struktur organisasi juga diminta? Nanti BPJS akan melihat skala gajinya wajar atau tidak ya. Kan biasanya ada manajer, ada supervisor, ada staff. Nah, nanti dia akan menelaah, menganalisa apakah gaji supervisor itu sudah di atas dari gaji staffnya. Nah, kalau misalkan kita mendaftarkan karyawan supervisor sama staff kok sama, yang
yang dilaporkan di BPJS itu menjadi bahan pertanyaan. Kenapa sama padahal jabatannya juga berbeda, ya? Biasanya kalau sudah masuk ke Disnaker, Anda kan diminta menyusun skala struktur dan skala gaji, atau biasanya disingkat dengan SUSU, ya. Itu akan diminta, di situ akan berpengaruh struktur organisasi. Daftar gaji BPJS Ketenagakerjaan juga sebagai pembanding, ya. Nah, 7 data ini Anda harus punya dan Anda harus siapkan, ya. Terutama yang ini, ya, yang data gaji internal, booty store, ini dan ini harus rutin setiap bulan Anda arsip. Sehingga ketika diminta sama orang BPJS, Anda tinggal kasih aja, ya. Karena nanti akan dicocokkan apakah pertama nih yang dicocokin, ya, apakah data gaji internal yang nomor 2 ini cocok dengan data di PPh 21, cocok dengan booty store gaji, cocok dengan slip gaji, ya. Akan dicocokkan nanti. Yang data gaji yang nomor 2 ini akan dicocokkan dengan SPT, ya. Booty store gaji sama slip gaji akan dicocokkan dengan yang nomor 2 ini, ya. Ini begini, ya, set. Nah, ini akan dicocokkan. Kemudian daftar gaji BPJS TK ini akan dicocokkan dengan data internal kita. Nah, ini saling dicocokkan nih antara 2, 3, 4, 5, 6 akan saling dicocokkan. Sedangkan nomor 7 ini akan dilihat wajar tidaknya kita melaporkan data gaji masing-masing posisi, ya. Audit BPJS itu sebenarnya cermin kita, ya, bukan cermin BPJS-nya, ya, tapi cermin apakah sistem di HR dan keuangan restoran Anda itu sudah bagus atau belum. Kalau hari ini Anda belum bisa menjawab berapa karyawannya aktif, ya, itu siapa saja, gaji mana yang menjadi dasar BPJS, siapa yang sudah keluar tapi masih terdaftar, maka masalahnya bukan di audit, tapi masalah di sistem Anda belum bagus, ya. Audit bukan soal diperiksa, audit itu soal kesiapan kita menyiapkan data. Kalau datanya rapi, audit cuma formalitas sebenarnya. Kalau datanya asal, ya, tidak terarsip dengan baik, audit jadi mimpi buruk, jadi bikin pusing, stres, ya. Di restoran uang masih bisa dicari, tapi kepercayaan itu mahal, ya. Jadi sebisa mungkin data ini Anda keep dengan rapi, dengan kredibilitas yang tinggi. Semoga bermanfaat. Silakan dicatat, disimpan videonya, di-share ke owner Anda biar owner Anda juga paham. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kertas berikutnya.